Dengarkan baik-baik, nak. Bukan tentang emas yang berkilauan. Bukan pula tentang kesaktian para dewa-dewa yang jauh di puncak Mahameru sana. Kisah ini, kisah yang sesungguhnya melahirkan dan menenggelamkan, adalah tentang apa yang paling dekat dengan kita. Hati manusia. Inilah legenda yang diukir air mata dan lumpur di tanah Jawa Tengah. Legenda tentang rawa yang kini tenang, namun menyimpan jeritan ribuan nyawa di dasarnya. Mereka menamainya Rawa Pening. Dan ini adalah kisah tentang Baru Klinting. Di lembah nan subur, diapit kokohnya merbabu dan indahnya Telomoyo, berdirilah sebuah desa. Desa itu dinamai Patok. Kalian mungkin tak tahu letaknya kini, sebab desa itu sudah lama tiada. Ia hanya ada dalam ingatan air. Patok adalah desa yang diberkahi. Sawahnya menghampar hijau tak bertepi. Ikan melompat-lompat riang di sungai. Hasil bumi mereka melimpah ruah. Setiap musim panen adalah pesta tak berkesudahan. Tapi, apa artinya kekayaan jika hati telah miskin? Nenek moyang kita pernah berkata, kekayaan adalah ujian. Dan desa Patok telah gagal total dalam ujian ini. Mereka mulai lupa. Lupa pada siapa yang memberi hidup, lupa pada tetangga yang kelaparan, dan lupa pada sumpah untuk rendah hati. Warga Patok hidup dalam kesombongan yang tebal, nak. Sombongnya lebih tebal dari kabut pagi di Gunung Ungaran. Setiap tahun, mereka mengadakan perayaan besar, sedekah bumi. Pesta ini seharusnya menjadi wujud syukur. Namun bagi warga Patok, itu hanyalah panggung pamer. Pamer harta, pamer pakaian, pamer betapa banyak kerbau yang mereka sembelih. Lihatlah Ki Buyut, ujar salah seorang tetua desa. Namanya Nyi Wengis. Suaranya tajam seperti bambu runcing. Sawahku tahun ini menghasilkan 2 kali lipat dari milikmu. Kurasa dewa-dewa lebih menyukai hasil panen di sisi timur desa. Ki Buyut Patok, pemimpin de facto desa itu, tertawa keras. Tawa yang tak mengandung kehangatan. Ah, Nyi Wengis, itu hanya karena kau boros pupuk. Lihatlah aku hanya perlu berkata dan sawahku tunduk. Kerbau terbaikku telah kusembelih, cukup untuk memberi makan 4 desa sekaligus. Apakah sudah kau pastikan pintu gerbang desa tertutup rapat, Ki Buyut? Tanya Nyi Wengis mendekat dengan wajah penuh perhitungan. Tertutup? Tentu saja. Kita hanya mengundang mereka yang setara, Nyi. Mereka yang miskin, yang sakit, yang berbau. Biarkan saja mereka memungut sisa di luar pagar. Perayaan ini untuk yang pantas. Bagus. Aku tidak mau perayaan suci ini dicemari oleh kemelaratan. Betapa kejamnya hati manusia yang kenyang. Mereka membusungkan dada, merayakan keberlimpahan di atas penderitaan orang lain, menganggap anugerah adalah hasil jerih payah mereka semata. Saat mentari tepat berada di ubun-ubun, pesta sedekah bumi mencapai puncaknya. Daging kerbau dibakar, aroma bumbu memenuhi udara, tawa riang dan sedikit mabuk menyambut setiap hidangan yang diangkat ke meja. Semua orang sibuk, semua orang berpakaian indah. Lalu, nak, di tengah keramaian itu, sesuatu yang ganjil terjadi. Tiba-tiba, udara pesta yang riuh itu seperti terbelah, bukan karena suara guntur, bukan pula karena musik gamelan yang berhenti, tapi karena sebuah bau busuk yang menusuk hidung, bau anyir seperti luka yang tak pernah sembuh, bercampur dengan aroma amis lumpur kering. Semua mata sontak menoleh ke arah gerbang utama. Berdiri di sana adalah sosok yang membuat semua tawa terhenti dan semua sendok jatuh berdentang. Ia adalah seorang bocah. Namun, bocah ini jauh dari kata lugu. Tubuhnya kurus kering, hanya dibalut kain compang-camping yang tak jelas warnanya. Kulitnya, penuh luka borok, menganga dan bernanah. Beberapa bagian kulitnya bahkan tampak seperti sisik yang mengering dan mengelupas. Rambutnya gimbal, kusam, dan dipenuhi ranting-ranting kecil. Matanya cekung, namun di kedalaman gelap itu tersembunyi kilatan tajam yang membuat siapapun yang melihatnya merasa telanjang. Ia berjalan tertatih-tatih,
menyeret satu kakinya yang terluka, meninggalkan jejak lumpur kering yang ia bawa dari perjalanan jauh. "Astaga, apa itu?" teriak seorang ibu, buru-buru menutup hidung anak-anaknya. "Pergi, jauhkan dia, dia membawa penyakit," seru yang lain. Bocah itu terus berjalan, perlahan, hingga ia berdiri tepat di tengah-tengah lapangan pesta, di depan meja saji kerbau panggang yang menggiurkan. Bocah itu mengangkat wajahnya. Ia tampak begitu kelaparan, begitu kelelahan. Ki Buyut Patok yang tengah memamerkan cincin akik terbesarnya, sontak berdiri, wajahnya merah padam karena marah dan jijik. "Siapa kau? Dan mengapa kau berani mencemari tempat suci ini, hah?" bentak Ki Buyut, meludah ke samping. Bocah itu tidak gentar, ia hanya menatap hidangan di depannya. "Aku hanya musafir, Ki Buyut," jawab suara bocah itu. Suaranya serak, namun mengandung resonansi yang aneh, seperti bel perunggu yang dibunyikan samar. "Aku baru, aku datang dari jauh, mencari tempat untuk berteduh dan sepotong makanan. Aku mencium aroma sedekah bumi kalian." "Baru?" Nyi Wengis tertawa sinis. "Kau bilang kau baru? Aku tak peduli siapa namamu. Kau baru saja mengotori pesta kami dengan lumpur dan penyakitmu. Pergi, segera." "Aku hanya minta sedikit, aku lapar sekali. Tolong, sepotong daging saja," pinta Baru, tangannya yang penuh sisik terulur ke meja. Ki Buyut bergerak cepat. Ia meraih sepotong kayu bakar yang ada di dekatnya dan mengayunkannya ke udara, hanya berjarak sejengkal dari kepala Baru. "Dengar, makhluk kotor," geram Ki Buyut. "Pesta ini hanya untuk mereka yang bersih, untuk mereka yang terhormat. Kau ini apa? Kau lebih mirip bangkai anjing yang berjalan. Pergi, sebelum aku patahkan kakimu yang sudah pincang itu." Baru tidak mundur, kilatan di matanya semakin tajam. "Apakah begini cara kalian bersyukur, Ki Buyut? Apakah keberlimpahan membuat mata dan hati kalian buta? Diam, jangan ceramahi aku." Ki Buyut mendorong bahu Baru dengan jijik. Jika kau benar-benar sakti atau musafir yang dihormati, kau tidak akan datang dengan penampilan seperti ini. Pura-pura sakit dan meminta belas kasihan. Bocah itu jatuh tersungkur ke tanah yang basah oleh sisa tumpahan tuak. Ia tidak menangis, ia hanya memejamkan mata, menahan rasa sakit dan penghinaan. Nyi Wengis tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan tidak bisa berdiri tegak, memalukan. "Bawakan air, siram dia, bersihkan kotoran ini," perintah Ki Buyut. Saat beberapa pemuda bergegas mengambil air dari pempayan, Baru Kelinting perlahan bangkit. Kali ini, ia berdiri tegak, tak peduli dengan lumpur dan kotoran yang menempel di tubuhnya. Ia memasukkan tangannya ke dalam kantung kainnya yang robek. Ia menarik keluar sesuatu. Benda itu sangat sederhana, hanya sebatang lidi, mungkin sebesar lidi kelapa, atau mungkin lebih kecil dari sapu ijuk yang paling rapuh. "Baiklah, Ki Buyut," ujar Baru. Suaranya kini tidak lagi serak, melainkan jernih dan berwibawa, seperti seorang raja yang turun dari takhta. "Jika kalian tidak mau memberi aku makan karena wujudku yang buruk, maka aku akan menguji kalian. Ujian yang akan menentukan apakah kalian pantas menerima sedekah bumi yang kalian rayakan ini." Semua warga desa terdiam. Mereka melihat lidi di tangan bocah itu dengan bingung. "Apa yang kau lakukan dengan lidi itu, bocah gila?" ejek salah seorang pemuja yang paling kekar. Baru Kelinting tidak menjawab. Ia menusukkan lidi itu ke tanah, tepat di tengah lapangan tempat mereka berpesta, di antara sisa-sisa tulang kerbau dan genangan tuak. Lidi itu menancap, tampak rapuh dan tak berarti. "Jika kalian mengaku kuat, terhormat dan diberkati, tarik lidi ini," kata Baru Kelinting. "Siapapun dari kalian, jika mampu mencabut lidi ini, aku akan pergi. Aku akan mengakui bahwa kalian adalah orang-orang yang suci dan layak menerima berkah dari semesta." Ki Buyut Patok melotot. "Menarik lidi? Itu penghinaan macam apa, ha?" "Sebuah ujian, Ki Buyut," sahut Baru, tersenyum pahit. Ujian kekuatan, bukan hanya kekuatan otot, tapi kekuatan hati. Coba saja. Para warga Patok saling pandang, merasa diremehkan oleh sebatang lidi. Lidi yang ditancapkan oleh seorang bocah yang bau dan penuh borok. "Aku akan mencabutnya." Pemuda kekar tadi maju, namanya Jaka. Ia adalah pemotong kerbau terbaik di desa. Jaka meremehkan. Ia tertawa bertawa bahak, lalu membungkuk dan mencengkram lidi itu dengan 2 jari, seolah sedang mengambil sebatang rumput. "Ini dia." "Grit." Jaka menariknya. Lidi itu tidak bergerak. Jaka mengerutkan kening. Ia mencoba lagi, kini dengan 4 jarinya. Ia menariknya kuat-kuat, tubuhnya sampai terangkat sedikit. Lidi itu tetap di tempatnya, menancap dalam tanah yang basah. "Apa-apaan ini?" Jaka mulai panik. Ia kini menggunakan seluruh kekuatannya.
memegang lidi itu dengan kedua tangan. Wajahnya memerah, urat lehernya menonjol seperti akar pohon. Dia menarik, dia menggeram, dia mendorong. Lidi itu, sebatang lidi rapuh, seolah tertanam ke inti bumi, tak goyah sedikit pun. Menyingkir Jaka, kau tak becus. Ki Buyut Patok merasa harga dirinya tercabik. Ki Buyut maju. Ia adalah pria yang paling dihormati dan paling kuat di desa itu. Ia percaya, sihir murahan bocah ini hanya bisa dilawan oleh kekuatannya. Ki Buyut melilitkan kainnya ke lidi itu, lalu mengambil posisi kuda-kuda. Dengan teriakan yang memecah keheningan, ia menarik lidi itu dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Tenaga yang biasa ia gunakan untuk mencabut tunggul pohon jati. Tanah bergetar, wajah Ki Buyut membiru. Hup, hup. Lidi itu tetap diam, tak ada yang mampu mencabutnya. Satu persatu, semua pria di desa itu mencoba. Petani, jagal, pandai besi, bahkan si dukun desa. Semua orang yang merasa dirinya hebat dan kuat, mencoba mencabut lidi yang ditancapkan oleh seorang musafir cilik yang mereka caci maki. Tak ada yang berhasil. Rasa malu merayap perlahan, menggantikan aroma daging panggang yang tadi begitu memabukkan. Baru Klinting menyaksikan semua kegagalan itu dengan tatapan datar. Setelah semua orang berhenti, terengah-engah dan penuh keringat, baru Klinting maju lagi, menatap mata Ki Buyut yang kini penuh ketakutan bercampur amarah. Kalian tidak mampu, ujar baru pelan. Kalian membanggakan kekayaan dan kekuatan kalian, tapi kalian tidak mampu mencabut satu lidi pun. Kalian hanya kuat di mata sesama, tapi lemah di hadapan kebenaran. Kami tidak tahu sihir macam apa yang kau gunakan, bocah iblis. Ki Buyut berteriak, suaranya sudah serak. Baru Klinting hanya menggeleng. Ia berlutut di sebelah lidi itu. Tangannya yang penuh sisik meraih batang lidi yang rapuh. Tidak ada usaha keras, tidak ada tarikan bertenaga. Ia hanya menggumamkan sesuatu yang tidak terdengar. Lalu dengan gerakan sehalus angin, ia mengangkat lidi itu dari tanah. Cuk! Lidi itu terangkat, semudah mencabut sehelai rambut. Tidak ada yang sempat bernafas lega. Sebab di lubang kecil bekas tancapan lidi itu, nak, segera terjadi sesuatu yang mengerikan. Awalnya hanya rembesan kecil. Air keruh, berbau amis, perlahan mulai menyembur keluar dari lubang itu. Semakin lama, semburan itu semakin kuat, seperti air mendidih yang dipaksa keluar dari ketel. Air? Dari mana datangnya air ini? Panik Nyuwengis. Tutup lubangnya, cepat! Teriak Ki Buyut. Mereka mencoba menutup lubang itu dengan batu, dengan tanah, bahkan dengan kain. Sia-sia. Semburan air itu kini setinggi pinggang orang dewasa, deras, bergemuruh. Baru Klinting kini berdiri di atas genangan air yang mulai membanjiri lapangan pesta. Ia tidak lagi terlihat seperti bocah kotor. Aura di sekelilingnya berubah. Matanya bersinar, dan meski tubuhnya masih bersisik, ia tampak berdiri dalam cahaya yang dingin. Aku telah meminta makanan, tapi kalian memberi hinaan, katanya. Suaranya kini seperti guntur yang bergulir di atas gunung. Aku meminta tempat berteduh, tapi kalian memberi caci maki. Kalian telah menolak aku, yang merupakan utusan. Kalian telah menolak hakikat syukur yang sejati. Air terus naik, semakin tinggi. Panik mulai menjadi histeria. Warga desa mulai berlarian, mencoba menyelamatkan harta benda mereka. Namun air lebih cepat dari kaki mereka. Siapa kau sebenarnya, nak? Siapa? Teriak Ki Buyut, kini berlutut, memohon ampun pada sosok yang sadi ia hina. Baru Klinting menatap Ki Buyut, matanya penuh kesedihan purba. Aku adalah Baru Klinting, katanya. Saat ia mengucapkan nama itu, tiba-tiba langit yang tadinya cerah, mendung dengan cepat. Sebuah bayangan besar jatuh menutupi desa Patok. Bayangan yang tebal dan mencekam. Seolah seekor naga raksasa terbang di atas mereka. Kau adalah anak dari naga yang terperangkap di Gunung Telomoyo, tanya Ki Buyut, menyadari legenda yang dulu ia anggap dongeng murahan. Aku lebih dari itu, Ki Buyut, jawab Baru Klintung. Ia mengangkat tangannya. Di lehernya, di balik kain compang-camping, kini terlihat seuntai kalung. Kalung itu berupa sisik kecil yang berkilauan seperti cermin. Aku adalah keturunan Raja Dewa yang turun ke bumi, terlahir kembali dalam wujud yang hina untuk menguji hati kalian. Aku adalah manifestasi dari janji yang dilupakan. Dan kini, nak,
Air itu sudah mencapai dada mereka. Desa Patok mulai tenggelam. Jeritan bercampur dengan suara gemuruh air yang tak terhentikan. Baru Klinting memandang genangan air yang makin membesar itu. Wajahnya tanpa ekspresi. Seolah-olah dia sedang menyaksikan takdir yang harus dipenuhi. Hanya ada satu cara untuk kalian diselamatkan, kata Baru Klinting. Suaranya berjuang melawan suara air bah. Kalian harus mencari seseorang yang masih memiliki hati yang tulus. Seseorang yang... Tiba-tiba, Nyi Wengis yang panik dan terdolong oleh insting bertahan hidup, menerjang maju. Kau pembohong! Kau pembawa sial! Teriak Nyi Wengis. Mencoba meraih kalung sisik di leher Baru Klinting. Berharap dengan menghancurkan benda itu, kutukan akan sirna. Namun, yang disentuhnya bukanlah kalung, melainkan kulit Baru Klinting yang terasa dingin dan kasar. Saat Nyi Wengis menyentuh kulit itu, ia tersentak mundur, tangannya langsung terbakar. Tapi bukan hanya itu yang ia rasakan. Dalam sepersekian detik sebelum air menenggelamkan kepalanya, Nyi Wengis melihat sebuah kilasan ingatan yang bukan miliknya. Ia melihat Baru Klinting bukan sebagai bocah buruk rupa, melainkan sebagai naga kecil yang meringkuk. Ia melihat ibunya, Endang, seorang putri jelita yang meninggalkan sumpah sakral. Ia melihat pengkhianatan yang terjadi di masa lalu. Dan ia melihat Ki Buyut Patok yang berdiri di sebelahnya memegang sebuah benda tersembunyi. Benda yang bukan lidi, bukan kalung. Nyi Wengis menunjuk Ki Buyut, suaranya tercekat karena air yang sudah menutupi mulutnya. Ki Buyut, kau tahu, kau menyembunyikan, kau yang menyebabkan semua ini. Tiba-tiba, Ki Buyut Patok yang tadinya terlihat memohon ampun, menampilkan senyum mengerikan. Ia menyembunyikan tangan kanannya di balik punggungnya, dan matanya kini memancarkan ketakutan yang berubah menjadi tekad membunuh. Ia tidak takut pada Baru Klinting, ia takut pada kebenaran yang akan terungkap. Kau tidak akan pernah memberitahu siapapun Wengis, desis Ki Buyut, tepat saat air bah mencapai dagunya. Ia mengangkat tangan kanannya. Di dalamnya tergenggam erat sebuah jimat kuno, ukiran kepala naga kecil yang selama ini ia sembunyikan di balik pakaiannya. Benda yang seharusnya menjadi pengikat sumpah setia kepada Baru Klinting. Benda yang seharusnya dibuang ke kawah Merapi, bukan disimpan sebagai jimat kekayaan. Kau adalah kunci dari sumpah itu, ujar Ki Buyut pada jimat di tangannya. Dan kini, kau akan tenggelam bersamaku. Sebelum Nyi Wengis sempat menjawab, dan sebelum Baru Klinting sempat bergerak, Ki Buyut Patok melakukan hal yang tak terduga. Ia mencengkeram jimat kepala naga itu, menekannya kuat-kuat hingga jimat itu retak dan mengeluarkan asap hitam. Di saat yang sama, air bah yang tadinya hanya sebatas pusaran, kini meledak menjadi gelombang tsunami mini. Baru Klinting tersentak kaget, matanya membulat. Ia menyadari. Jimat itu, kau mengkhianati perjanjian, seru Baru Klinting. Namun sudah terlambat. Pengkhianatan Ki Buyut, yang menyimpan jimat kesetiaan sebagai alat untuk menimbun kekayaan, telah memicu kutukan yang lebih besar dari yang dibayangkan. Asap hitam dari jimat itu langsung menyelimuti Baru Klinting. Ia ambruk, wujud manusianya mulai bergetar hebat. Dan di tengah-tengah air yang mengamuk itu, Nyi Wengis, yang kini terombang-ambing tak berdaya, melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tubuh Baru Klinting mulai memanjang. Sisik-sisik yang semula hanya berupa borok, kini mengeras dan membesar, berwarna hijau keemasan. Kepalanya membesar, moncongnya memanjang, dan di dahinya muncul tanduk kecil. Baru Klinting kembali ke wujud aslinya. Ia adalah ular naga. Makhluk yang seharusnya melindungi, kini menjadi hakim yang kejam. Nyi Wengis tidak melihat Baru Klinting. Ia melihat naga. Naga yang marah, yang ditinggalkan oleh ibunya, dan yang kini dikhianati oleh tetua desa. Air bah itu menelan Nyi Wengis dan Ki Buyut Patok. Hanya gemuruh air yang tersisa. Namun, naga Baru Klinting masih ada di sana. Di tengah pusaran air, ia tidak bisa pergi. Pengkhianatan jimat itu telah mengikatnya pada tempat itu. Ia terperangkap dalam air yang ia ciptakan sendiri. Air terus naik, menggantikan ladang dan rumah. Desa Patok hilang ditelan bumi, meninggalkan danau besar yang berawa, kelak dinamai Rawa Pening. Baru Klinting, sang naga, menyadari kengerian yang baru saja terjadi. Ia telah menghukum desa itu, namun ia sendiri kini terkurung oleh sumpah dan jimat yang dihancurkan oleh Ki Buyut. Di tengah genangan itu, ia melihat satu sosok terakhir, seorang nenek rentah, yang baru saja berhasil menyelamatkan diri ke perbukitan, menyaksikan kehancuran itu dengan air mata. Nenek itu memegang sepotong kain putih, milik Baru Klinting, yang ia temukan saat mencoba memberi makan bocah itu sebelum semua kekacauan dimulai. Kain yang seharusnya menjadi perban. Baru Klinting tahu, hukumannya belum selesai. Ia harus mencari jalan keluar dari sumpah pengkhianatan ini.
ia harus kembali ke wujud manusianya. Dan ia harus menemukan pengorbanan yang tulus. Pengorbanan yang jauh lebih murni daripada kekejaman yang baru saja ia saksikan. Kutukan itu menenggelamkan ribuan. Tapi pengkhianatan Ki Buyut telah memastikan bahwa kutukan itu kini menjadi milik Baru Klinting. Si naga kini harus mencari jalan untuk membebaskan dirinya sendiri. Atau ia akan selamanya menjadi penjaga rawa pening, menunggu waktu yang tepat untuk ujian kedua. Dan ujian kedua itu akan segera datang. Saksikanlah bagaimana seorang naga yang terperangkap harus kembali menjadi manusia, agar bisa mati dalam damai. Dengarkanlah, cucuku. Jika engkau sudah menyimak perjalanan Baru Klinting yang lahir dari seekor naga, maka kita kini sampai pada puncak kisah. Puncak dari keangkuhan manusia dan pahitnya hukuman yang harus dibayar mahal. Baru Klinting yang membawa kesaktian darah ayahnya, Sang Naga, dan kelembutan ibunya, Endang Sawitri, tiba di desa Patok. Dia melihat keramaian. Pesta besar sedang berlangsung. Penduduk desa merayakan hasil panen melimpah. Mereka menggelar kenduri di tengah lapangan. Tumpukan hasil bumi menggunung. Aroma daging panggang dan nasi pulen menyelimuti udara. Namun di tengah kemakmuran itu, tersimpan penyakit paling mematikan bagi jiwa, keangkuhan. Baru Klinting harus menguji mereka. Dia harus tahu apakah keimanan dan kemanusiaan masih bersemayam di hati orang-orang Patok. Baru Klinting mengubah wujudnya. Dia tidak datang sebagai pemuda gagah. Tidak. Ia datang sebagai ujian yang paling menjijikkan. Tubuhnya berubah menjadi anak kecil yang sangat kurus. Pakaiannya compang-camping, di sekujur kulitnya muncul borok dan kudis yang basah. Bau amis dan busuk menyeruak darinya. Wajahnya pucat, mata cekung, seperti anak yang dibuang oleh takdir. Ia berjalan tertatih-tatih menuju pusat keramaian. "Permisi, tuan-tuan," bisiknya lemah. Suaranya serak. "Aku lapar. Bolehkah aku meminta sedikit sisa makanan?" Para penduduk sedang tertawa riang. Mereka menikmati tuak dan paha ayam besar. Seorang kepala desa yang gendut dan bertopi belangkon miring sedang bersorak-sorai. Dia melihat Baru Klinting. Matanya menyipit jijik. "Hei, kau anak siapa?" teriaknya keras. Musik gamelan berhenti seketika. Semua mata tertuju pada Baru Klinting yang reyot. Aku seorang musafir. Aku hanya ingin sedikit makanan," jawab Baru Klinting, menahan perih di kakinya. Seorang wanita desa yang pipinya merah karena mabuk segera menutup hidung. "Pergilah, bau busuk apa ini? Astaga, jangan kotori pesta kami," pekiknya. Kepala desa tertawa mengejek. "Kau lihat pakaian kami? Kau lihat pesta kami? Ini adalah hasil kerja keras. Kami bukan pengemis untuk berbagi dengan anak cacing sepertimu. Borokmu itu menjijikan. Kau membawa penyakit," sambung seorang pemuda sambil meludah ke tanah di dekat kaki Baru Klinting. Baru Klinting menunduk. Rasa sakit di hatinya jauh melampaui rasa sakit di kulitnya. "Aku mohon, aku belum makan selama 2 hari. Pergi!" bentak kepala desa. Dia mengambil sepotong tulang sisa ayam. "Ini, makanlah ini di tempat sampah sana. Jangan sampai kau disentuh oleh kekayaan kami." Tulang itu dilempar, tepat mengenai wajah Baru Klinting. Seluruh desa tertawa terbahak-bahak. Mereka bersorak atas penghinaan itu, merasa superior karena kekayaan mereka. Baru Klinting tidak mengambil tulang itu. Ia mundur perlahan. "Tunggu," kata sebuah suara parau. Seorang wanita tua renta, keriputnya seperti peta kehidupan, keluar dari barisan penonton. Namanya Nyai Latifah. Ia adalah satu-satunya penduduk yang tidak ikut merayakan, hanya duduk di pojok, mengamati kesombongan tetangganya. Nyai Latifah mendekati Baru Klinting. "Nak," katanya lembut, matanya dipenuhi rasa iba. "Siapapun engkau adalah tamu. Setiap tamu harus dihormati." Dia meraih tangan Baru Klinting yang penuh borok. "Ayo ikut Nini," ajaknya. Rumah Nini kecil, hanya gubuk reot, tapi di sana ada air bersih dan sedikit nasi jagung. Para penduduk berteriak, "Nyai Latifah sudah gila, apa yang kau sentuh? Dasar perempuan bodoh, kau akan kena kutukan penyakit." Nyai Latifah tidak peduli. Dia membimbing Baru Klinting menjauh dari pesta yang penuh dosa itu. Mereka tiba di gubuk Nyai Latifah yang sederhana. Nyai Latifah segera membasuh borok di tubuh Baru Klinting dengan air hangat. Dia memberinya pakaian bersih, meski lusuh, dan menyuguhkan nasi jagung hangat dan sambal terasi. "Makanlah perlahan, nak," ujar Nyai Latifah, mengusap kepala Baru Klinting. Baru Klinting menatapnya.
Inilah satu-satunya kebaikan yang ia terima di tengah lautan kejahatan. Nini Latifah, ujar Baru Klinting setelah selesai makan. Terima kasih atas kebaikan Nini. Hanya Nini yang mengingat ajaran leluhur tentang menghormati sesama. Ah, tidak ada apa-apa, Nak. Jangan dipikirkan, kata Nini Latifah sambil tersenyum tulus. Baru Klinting kini menatapnya dengan pandangan yang dalam, seakan ia bukan lagi anak kecil. Pandangannya adalah pandangan seorang dewa yang memutuskan takdir. Nini, aku punya satu permintaan, kata Baru Klinting. Jika nanti terjadi kegaduhan yang besar, jangan panik. Ambil lesung Nini dan segera naik ke dalamnya. Tunggu aba-abaku. Nini Latifah terkejut mendengar nada bicara yang mendadak serius itu, namun dia mengangguk patuh. Baik, Nak, Nini akan ingat. Baru Klinting kembali ke desa Patok. Kali ini ia berjalan dengan langkah tegap, meskipun masih dalam wujud anak kecil yang menjijikan itu. Pesta masih berlangsung, lebih bising dari sebelumnya. Baru Klinting berdiri di tengah lapangan, di depan kerumunan yang sedang minum. Dengar, hai penduduk Patok, seru Baru Klinting. Suaranya kini lebih keras, mengandung gemuruh petir. Penduduk desa yang mabuk menoleh dan tertawa. Anak borok itu datang lagi. Dia mau pamer penyakitnya. Kepala desa berdiri, terhuyung-huyung. Ia mengambil tombak kecil yang ia gunakan untuk memanggang daging. Mau apa kau anak kotor? Mau mati kau di sini? Baru Klinting mengabaikan ancaman itu. Ia mengangkat tangan kanannya. Di genggamannya muncul sebatang lidi kecil, hanya seukuran tusuk gigi, tetapi memancarkan cahaya redup. Aku akan memberikan kalian tantangan, kata Baru Klinting. Jika kalian berhasil melakukan ini, aku akan pergi selamanya. Jika kalian gagal, maka kalian harus menerima takdir yang telah kalian pilih sendiri. Kepala desa dan seluruh penduduk tertawa terbahak-bahak, sampai air mata mereka keluar. Tantangan? Dari anak bau seperti kau? Ayo sebutkan, kami bisa mengangkat 1000 gajah. Dengar, seru Baru Klinting. Dia menancapkan lidi kecil itu ke tanah yang keras. Lidi itu masuk dengan mudah, hanya menyisakan ujungnya yang terlihat. Tantangannya sederhana. Siapapun di antara kalian yang mampu mencabut lidi kecil ini, dia adalah orang yang paling kuat di tanah ini. Jika lidi ini tercabut, aku akan sujud di kaki kalian dan mengakui kekalahan. Kerumunan kembali tertawa. Mereka menepuk punggung satu sama lain, merasa sangat terhina oleh tantangan yang konyol. Kau menghina kesaktian kami, seru seorang pemuda kekar. Ototnya sebesar gentong. Ini bukan tantangan, ini lelucon, sambung yang lain. Kepala desa maju duluan. Wajahnya merah padam karena marah dan tuak. Lihat aku anak borok. Aku akan mencabutnya dengan satu jari. Kepala desa mencengkram ujung lidi itu dan menariknya sekuat tenaga. Wajahnya memerah. Urat lehernya menonjol. Lidi itu tidak bergerak. Sedikit pun tidak. Apa-apaan ini? Kepala desa terengah-engah. Dia mencoba lagi, menggunakan kedua tangannya. Kakinya diinjakan kuat-kuat ke tanah. Krek! Yang terjabut hanya lapisan tanah kering di sekitarnya. Lidi itu tetap tegak tak tergoyahkan. Kepala desa terjatuh ke belakang, malu luar biasa. Sialan, pasti kau menggunakan sihir murahan, tuduhnya sambil menunjuk Baru Klinting. Baru Klinting menggeleng pelan. Itu adalah keangkuhanmu, Tuan, bukan sihirku. Para pemuda desa maju. Mereka adalah yang paling sombong. Merasa merekalah kekuatan sejati Patok. Minggir Pak Tua, biar kami yang melakukannya. 5 pemuda terkuat maju bersamaan. Mereka berpegangan tangan, menarik lidi itu seperti menarik kerbau. Hup! Hup! Tarik! Mereka menarik sampai celana mereka sobek, sampai bahu mereka bergetar. Lidi itu tetap diam. Bagaimana mungkin? Ini hanya lidi! Teriak salah satu pemuda frustrasi. Mereka semakin panik. Rasa malu mulai berubah menjadi amarah. Seluruh desa maju. Petani, pedagang, bahkan para wanita yang tadi tertawa kini ikut mencoba. 10 orang, 20 orang, 50 orang. Mereka menggunakan tali, mereka menggunakan linggis. Mereka mencoba menggali tanah di sekitarnya, tetapi semakin mereka menggali, semakin keras tanah itu mengikat lidi. Kegembiraan pesta telah lenyap. Yang tersisa hanya keringat, nafas terengah, dan keputusasaan. Baru Klinting berdiri tenang, melihat kebodohan yang berusaha melawan takdir. 1 jam berlalu,
Tak ada satupun dari ratusan penduduk desa yang mampu menggeser lidi itu barang sejengkal. Kepala desa akhirnya jatuh terduduk, menangis karena kelelahan dan penghinaan. "Siapa kau sebenarnya, anak kecil? Kenapa lidi itu tidak bisa dicabut?" ratapnya. Baru Klinting kini tersenyum, senyum yang sangat menyedihkan. "Aku adalah Baru Klinting," jawabnya. "Aku datang untuk menguji keimanan kalian. Kalian diuji hanya dengan kebaikan hati, dan kalian gagal. Kalian memiliki segalanya, tanah subur, panen melimpah, tetapi kalian lupa pada akar kemanusiaan kalian. Kalian mencintai harta, tetapi kalian membuang belas kasihan." Baru Klinting mendongak ke langit yang mendung. "Maka aku akan mencabutnya," katanya pelan. Dia berjalan mendekati lidi itu. Penduduk desa hanya bisa melihat dengan mata terbelalak, kelelahan. Baru Klinting tidak menggunakan otot. Dia hanya menggenggam lidi itu dengan 2 jari, seperti memetik bunga. Tidak ada perlawanan, tidak ada suara tarikan yang berat, hanya sentuhan. Wuss! Lidi itu tercabut dengan sangat mudah. Dan pada saat lidi itu terangkat sepenuhnya, lubang bekas tancapannya meledak. Bukan air pelan yang keluar, bukan mata air yang menetes, tetapi ledakan air yang dahsyat. Air itu menyembur ke langit seperti tiang raksasa. Rasanya asin, berbau lumpur purba, dan sangat dingin. "Air! Air!" teriak penduduk desa. Awalnya mereka hanya kaget, tapi air itu tidak berhenti. Ia menyembur dengan tekanan yang luar biasa, segera membentuk pusaran besar, membanjiri lapangan. "Lari, selamatkan harta kita!" teriak kepala desa. Namun sudah terlambat. Air itu bukan sekedar banjir biasa. Ini adalah air hukuman, air karma yang merayap cepat. Dalam hitungan detik, lapangan yang tadi dipenuhi pesta kini berubah menjadi danau kecil yang ganas. Baru Klinting berdiri di tengah pusaran. Tubuhnya mulai bersinar. Borok di kulitnya lenyap. Dia kembali ke wujud aslinya yang agung, seorang pemuda yang memancarkan aura naga dan manusia. Dia menunjuk ke arah pemukiman. "Air ini adalah air mata penderitaan yang kalian ciptakan sendiri," teriak Baru Klinting. Penduduk desa panik. Mereka berusaha berenang, tetapi keserakahan mereka membuat mereka lumpuh. Mereka tidak memikirkan keselamatan. Mereka hanya berusaha menyelamatkan emas, beras, dan ternak yang mereka miliki. Seorang pria menenggelamkan diri karena tas berisi perhiasan terlalu berat. Seorang wanita desa berteriak histeris, mencoba meraih tumpukan gandum, tetapi air membawanya ke pusaran lumpur. Kepala desa yang sombong mencoba lari. Dia berlari ke arah lumbung padi, berharap naik ke atasnya, tetapi air sudah mencapai lututnya. Ampun anak naga, kami salah," teriak kepala desa sambil menangis. Baru Klinting menggeleng, air matanya sendiri menetes, bercampur dengan air banjir. "Penyesalanmu datang terlambat. Jika kau mengakui kesalahanmu saat aku kelaparan, maka hukuman ini tidak akan terjadi." Air terus naik, gunung-gunung di sekitarnya seolah-olah runtuh, memuntahkan air dari segala arah. Dalam waktu singkat, desa Patok telah lenyap, tertutup oleh lautan coklat yang berputar-putar. Ini adalah pembalasan yang mutlak. Baru Klinting ingat pesan Nyai Latifah. "Nyai Latifah," teriak Baru Klinting, suaranya menembus gemuruh air. Nyai Latifah yang sudah tua segera menaiki lesung padinya, sesuai perintah Baru Klinting. Lesung itu mengambang dengan tenang di tengah air yang mulai naik pesat. "Ya nak, aku di sini," jawab Nyai Latifah. "Nini, kau selamat karena hatimu murni. Berpeganganlah pada lesung itu. Air ini tidak akan menyentuhmu." "Lalu bagaimana denganmu, nak?" tanya Nyai Latifah cemas. Baru Klinting menatap hamparan air yang menelan desa itu. Ia tahu, tugasnya sebagai penguji telah selesai. Kini tugasnya sebagai penanggung jawab harus dimulai. "Aku harus kembali pada takdirku, Nini," katanya. Tubuh Baru Klinting mulai berputar cepat, cahayanya semakin terang. Dia kembali pada wujud aslinya, seekor naga raksasa yang panjangnya tak terhingga. Sisiknya berkilauan seperti tembaga. Naga itu meliuk-liuk di tengah banjir, memastikan bahwa tidak ada lagi yang tersisa selain air. Nyai Latifah hanya bisa menutup mata, berdoa dalam ketakutan, namun juga kekagungan. Naga itu kemudian melingkari area banjir, merapikan batas-batasnya, dan akhirnya ia menenggelamkan dirinya di dasar air yang baru terbentuk. Ia menjadi penjaga abadi air itu. Air itu berhenti menyembur. Perlahan, permukaannya menjadi tenang. Yang tersisa adalah danau luas, membentang sejauh mata memandang, dikelilingi oleh perbukitan hijau.
Nyai Latifah yang terapung di atas lesungnya adalah satu-satunya manusia yang selamat dari malapetaka itu. Ketika air sudah surut sedikit dan danau tampak tenang, ia menepi di salah satu bukit yang tersisa. Ia melihat ke belakang. Di sana, di tempat desa Patok yang makmur dulu berdiri, kini hanya ada hamparan air yang berkilauan. Nyai Latifah menangis. Ia menangisi nasib tetangganya, tetapi ia juga memahami bahwa ini adalah harga dari kesombongan yang terakumulasi. Ia mendirikan rumah baru di tepi danau itu. Nyai Latifah melanjutkan hidupnya dengan hati yang damai. Ia menjadi simbol dari kasih sayang dan kerendahan hati. Air yang tercipta dari ledakan itu adalah air yang bening, jernih, namun penuh dengan cerita pahit. Maka masyarakat menyebut tempat itu Rawa Pening, rawa yang luas dan pening, air jernih yang tercipta dari air mata naga dan keserakahan manusia. Sampai hari ini, baru Kelinting diyakini masih berada di dasar Rawa Pening. Ada yang mengatakan ia menunggu hari kiamat. Ada yang mengatakan ia menunggu manusia kembali menjadi bijaksana. Dia tetap menjadi baru Kelinting, si naga baik hati yang dihukum oleh takdir untuk menguji kesombongan manusia. Dan Nyai Latifah, ia hidup bahagia dan panjang umur. Dia mengajarkan pada setiap anak dan cucu yang datang bahwa kekayaan sejati bukanlah emas atau padi, melainkan belas kasih. Sebab cucuku, jika kalian bersikap congkak dan melupakan kemanusiaan hanya karena kalian merasa lebih baik, maka ingatlah Rawa Pening. Rawa Pening adalah bukti bahwa hukuman Tuhan datang bukan karena engkau miskin atau kaya. Hukuman datang karena engkau lupa bahwa di mata Tuhan semua manusia adalah setara. Baru Kelinting adalah naga yang mengajarkan bahwa bahkan kesombongan sekecil tusuk gigi pun mampu menenggelamkan satu peradaban. Simaklah pesan ini baik-baik. Jadilah seperti Nyai Latifah yang berpegangan pada lesung kebaikan. Sebab lesung itu lebih kuat daripada perahu emas manapun. Tamat.